Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Rati Alifa dari kelas 5 PBAC, NIM 214110403124. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya tentang kalender pendidikan dan jadwal pelajaran. Baik, langsung saja untuk materi yang saya akan jelaskan, yaitu yang pertama ada prinsip pembuatan jadwal pelajaran. Prinsip pembuatan jadwal pelajaran ada 3, bisa dilihat ya teman-teman di layar slide-nya. Yang pertama ada prinsip didaktis, yang kedua ada prinsip praktis, dan yang ketiga ada prinsip tertib. Yang pertama ada prinsip didaktis. Apa sih itu didaktis? Jadi, didaktis itu bagaimana penerapan teori dari konsep psikologis, sosiologis, maupun komunikasi dan ilmu lain yang sesuai dalam upaya membimbing dan menciptakan situasi belajar. Nah, dalam pembuatan jadwal pelajaran ini, untuk secara didaktis itu maksudnya yaitu ketika mata pelajarannya itu berat, maka hendaknya ditempatkan di jam-jam awal juga dan tidak terlalu siang. Sedangkan untuk mata pelajaran yang bersifat ringan itu bisa ditaruh di bagian tengah ataupun akhir. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua ada prinsip praktis. Maksud dari prinsip praktis dalam pembuatan jadwal pelajaran yaitu penyusunan atau pembuatan jadwal itu hendaknya memungkinkan terjadinya suatu pertukaran atau pergeseran jadwal mata pelajaran dengan mudah tanpa harus mengganggu jalannya proses pembelajaran yang lain. Kemudian ada yang ketiga ada prinsip tertib. Makna dari prinsip tertib dalam pembuatan jadwal pelajaran yaitu bahwa jadwal yang disusun itu hendaknya bisa mempermudah bagi siapa saja yang akan membaca ataupun memanfaatkan untuk kepentingan kegiatan administrasi dan bentuk-bentuk layanan lainnya. Nah, penyusunan jadwal pelajaran secara baik, tertib, dan juga rapi ini dapat mempermudah guru piket dalam melakukan monitoring kehadiran guru. Untuk selanjutnya yaitu ada tentang langkah-langkah membuat jadwal pelajaran. Yang pertama ada mencermati struktur program kurikulum atau mata pelajaran. Nah, struktur kurikulum pendidikan yang telah ditetapkan ini memiliki beberapa dimensi, memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama ada dimensi scope dan sequence, yang kedua ada dimensi keterulangan, dan yang ketiga ada dimensi varians. Untuk yang pertama ada dimensi scope atau sequence. Ini berkaitan dengan cakupan materi yang terkandung di dalamnya dan juga tingkat keluasan materi yang perlu dipelajari. Nah, mata pelajaran dengan scope dan sequence ini luas dan mendalam. Isi kajiannya itu digambarkan dengan besaran bobot mata pelajaran. Besaran bobot mata pelajaran ini umumnya itu berkisar sekitar 1 sampai dengan 6 jam pelajaran per minggu. Kemudian ada dimensi keterulangan. Keterulangan di sini berarti bahwa mata pelajaran tersebut tidak hanya dipelajari pada satu semester saja, namun akan dipelajari pada semester berikutnya lagi. Kemudian ada yang ketiga ada dimensi varians. Dimensi varians ini berarti memiliki arti bahwa mata pelajaran yang memiliki bobot lebih dari 2 ataupun 3 dalam proses pembuatan jadwal pelajaran akan diplot sebanyak dari 1 kali seminggunya. Sebagai contoh, ketika ada pelajaran matematika dengan bobot 6 jam per minggu, maka mata pelajaran ini diplot 3 jam, 3 jam, 3 jam seperti itu. 2 jam, 2 jam, 2 jam seperti itu. Kemudian yang kedua ada mendistribusikan mata pelajaran. Ya, mendistribusikan mata pelajaran di sini bahwa pembagian dan pemberian tugas mengajar mata pelajaran itu hendaknya disesuaikan dengan keahlian atau hasil uji spesifikasi guru. Nah, dalam pembagian tugas mengajar ini perlu mempertimbangkan aspek-aspek mendasar yang berkaitan dengan keberhasilan proses pembelajaran. Misalnya, untuk siswa kelas rendah,
maka mata pelajaran ini diberikan kepada guru yang memiliki kemampuan mendidik atau memberi ilmu keterampilan dasar seperti menulis, membaca, atau mengeja untuk tingkatan SD atau MI. Kemudian untuk kelas tinggi, misalnya untuk kelas 6 ataupun kelas yang akan ujian akhir, maka diberikan kepada guru yang memang memiliki bidang keahlian khusus dalam bidang tersebut. Kemudian dalam pendistribusian mata pelajaran kepada guru juga memperhatikan hal-hal seperti masalah batas minimal tugas mengajar atau BMTM dan juga batas maksimal tugas guru atau BMTG. Kemudian ada yang ketiga ada pengkodean. Yang ketiga ada pengkodean. Pengkodean di sini berarti kita memberikan kode ataupun inisial tertentu, itu bisa berupa huruf, angka, ataupun gabungan huruf dan angka, dan bisa didasarkan atas nama mata pelajaran atau nama guru pengampunya. Dengan maksud itu untuk untuk menghindari dari benturan, baik benturan pada mata pelajaran yang berbeda dengan guru yang sama, maupun benturan pada mata pelajaran yang sama dengan guru yang sama pada kelas yang berbeda. Dengan demikian, pemberian kode mata pelajaran ini bisa mempermudah dalam pembuatan jadwal pelajaran. Nah, kode-kode yang biasa dipakai dalam pembuatan mata pelajaran itu yang pertama ada kode dari mata pelajaran itu sendiri. Kode mata pelajaran ini semisal ada pelajaran matematika, maka kodenya itu MTK seperti itu. Kemudian ada bahasa Indonesia, maka kodenya BHI. Kemudian yang kedua ada kode dengan nama guru mata pelajaran. Ini kemungkinan ini kecil terjadi kesamaan kode dengan yang lainnya. Seperti contoh, ketika gurunya namanya, Suparno Ali Fauzi, maka kodenya SAV seperti itu. Intinya berdasarkan kata depan dalam nama guru tersebut. Kemudian yang ketiga ada nomor urut mata pelajaran dan nama guru. Penggunaan kode mata pelajaran dengan nomor urut mata pelajaran dan nomor urut nama guru itu dengan menggunakan nomor urut yang berbeda. Misalnya, ketika mata pelajaran menggunakan angka, sedangkan nomor urut nama guru menggunakan abjad. Semisal ada nomor urut mata pelajaran itu pakainya 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk nomor urut dari nama guru itu A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kemudian ada langkah yang keempat yaitu jadwal pelajaran umum. Jadwal pelajaran umum. Jadwal mata pelajaran umum ini yaitu jadwal mata pelajaran yang disusun untuk kurun waktu 1 minggu yang berisi mata pelajaran untuk semua rombongan belajar dari tingkat kelas terendah sampai tertinggi. Seperti itu. Masalah jumlah jam pelajaran untuk setiap harinya, setiap sekolah itu memiliki kebijakan sendiri-sendiri yang jumlahnya itu sesuai dengan jumlah jam keseluruhan dari kurikulum yang dipakai. Seperti itu. Kemudian yang kelima ada membuat rekap jadwal pelajaran umum. Ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa guru yang terjadwal mengajar pada hari dimaksud, jam keberapa, dan kelas keberapa guru tersebut seharusnya masuk mengajar. Rekap jadwal pelajaran ini di samping bermanfaat untuk mengetahui keaktifan guru dalam mengajar, juga bermanfaat untuk membantu pegawai dalam menyiapkan layanan administrasi atau keperluan lain yang dibutuhkan oleh guru dalam melaksanakan program pembelajaran. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu ada membuat jadwal pelajaran kelas. Membuat jadwal pelajaran kelas ini yaitu
itu diperuntukkan bagi satu tingkatan kelas saja, sehingga jadwal yang diperlukan bukan kode guru mata pelajaran yang akan tetapi yang dibutuhkan dan dipandang tepat adalah nama-nama mata pelajaran. Semisal, jam pertama hari Seninnya ada upacara, sedangkan hari Selasa ada matematika, hari Rabu ada pendidikan olahraga, Kamis ada matematika, Jumat ada bahasa Inggris, Sabtu PKN, dan seterusnya. Kemudian ada langkah yang selanjutnya ada membuat rekap jadwal pelajaran kelas. Ini pada prinsipnya sama dengan membuat rekap jadwal pelajaran umum. Rekap ini dapat membantu bagian tata usaha dalam menyiapkan daftar hadir dan atau untuk keperluan penggajian untuk guru yang digaji oleh pihak yayasan. Kemudian ada menentukan guru piket dan wali kelas. Guru piket dan wali kelas. Guru piket ini merupakan aparatur sekolah yang cukup penting untuk diperhatikan pada saat sekolah dan yang akan memberikan tugas tambahan pada guru-guru bidang studi yang ada. Oleh karena itu, guru piket ini memiliki tugas membantu bagian kurikulum dalam mengkondisikan jalannya proses penyelenggaraan pendidikan untuk setiap harinya, mulai dari jam pertama sampai jam terakhir, agar berjalan tertib dan juga lancar. Di antara hal yang mendasar menjadi tugas guru piket adalah memastikan kehadiran guru-guru yang seharusnya datang untuk mengajar pada hari itu. Seperti itu. Kemudian untuk guru wali kelas. Guru wali kelas Wali kelas itu tugasnya tidak hanya memberi dorongan ataupun bimbingan maupun konsultasi bagi masalah belajar yang dihadapi, tetapi juga membantu dalam proses pengolahan nilai dari nilai atau hasil belajar yang telah didapat siswa selama duduk di kelas yang dimaksud untuk semua mata pelajaran. Jadi, untuk kemampuan mengolah nilai ini juga dipertimbangkan oleh pihak sekolah dan penetapannya. Seperti itu. Kemudian untuk memilih guru piket juga perlu memperhatikan ketentuan atau prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada guru piket itu sebaiknya diberikan kepada guru yang tugasnya mengajarnya itu belum memenuhi standar atau batas minimal tugas mengajar atau PMTM, yaitu 24 jam per minggu. Kemudian yang kedua ada guru piket itu sebaiknya diberikan kepada guru yang tidak mempunyai jam mengajar pada jam awal pembelajaran dan jam akhir. Kemudian yang ketiga, guru piket diberikan kepada guru yang tidak mempunyai jam mengajar pada jam-jam awal ke-1 dan kedua. Kemudian yang keempat, guru piket ini diberikan kepada guru yang mengajar pada jam-jam awal, namun lokasi mengajarnya itu dekat dengan tempat tugas guru piket. Tujuannya apa? Agar pada kondisi tertentu, ketika harus keluar ruangan atau meninggalkan ruang kelas itu tidak terlalu lama untuk meninggalkannya. Kemudian yang kelima ada hari piket yang ditetapkan kepada guru piket jika memungkinkan diberikan kepada guru yang tidak memiliki jam mengajar pada hari itu, atau diberikan kepada guru sesuai dengan hari di mana guru mengajar dengan memperhatikan diktum urutan nomor 1 sampai nomor 3. Kemudian untuk wali kelas itu harus mempertimbangkan aspek kemampuan dan tanggung jawab. Nah, pemilihan dan penetapan wali kelas ini sebaiknya memperhatikan yang pertama, diberikan kepada guru yang beban maksimal tugas guru atau BMTG-nya ini masih kurang dari standar atau tugas mengajar ditambah tugas lain. Kemudian yang kedua, ada diberikan kepada guru yang memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk menjadi wali kelas. Yang ketiga, ada amanat menjadi wali kelas ini diberikan sesuai dengan di kelas
beberapa guru yang bersangkutan juga mengajar. Yang keempat, sebaiknya tugas tambahan menjadi wali kelas ini sifatnya itu permanen sehingga perlu digilir gantikan kepada guru yang lain. Mungkin seperti itu penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun mungkin ada tambahan, mungkin ada komentar, bisa komentar di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.